Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuriddin dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mubarakah ini kita masih diberi anugerah nikmat sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita dengan sebaik-baiknya. Pada bahasan kali ini kita akan membahas tentang silogisme hipotetik sesuai dengan pembagian silogisme yang jumlahnya ada 3. Ada silogisme kategorik, ada silogisme hipotetik, dan ada silogisme disjungtif. Kali ini kita membahas silogisme hipotetik. Kalau silogisme kategorik adalah silogisme yang mana semua premisnya berupa proposisi kategorik, maka di sini silogisme hipotetik adalah argumen yang mana premis mayornya adalah berupa proposisi hipotetik, proposisi yang mengandung syarat. Ya, jadi proposisinya mengandung unsur jika maka. Nah, seperti itu kan proposisi hipotetik. Nah, sedangkan premis minornya adalah proposisi kategorik. Premis minornya adalah proposisi kategorik, baik itu yang mengakui antecedent atau konsekuen, atau yang mengingkari antecedent atau konsekuennya. Yang dimaksud dengan antecedent di sini adalah sebab yang mendahului. Yang dimaksud dengan konsekuen di sini adalah akibat yang ditimbulkan. Jadi dua unsur ini ada di dalam silogisme hipotetik. Nah, sebenarnya dalam silogisme hipotetik itu tidak ada premis mayor maupun premis minor. Jadi ungkapan premis mayor dan premis minor itu hanya sebagai analogis saja, karena di situ terdapat dua permasalahan sebagaimana yang ada di dalam silogisme kategorik. Karena sebenarnya yang dimaksud dengan premis mayor itu kan adalah premis yang mana menjadi predikat pada konklusi. Nah, sedangkan pada silogisme hipotetik itu, konklusi itu merupakan keseluruhan yang diambil dari apa yang disebut dengan premis mayornya itu. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat contohnya misalnya di sini, karena silogisme hipotetik itu adalah silogisme yang terdiri dari syarat jika maka, ya, atau dengan ungkapan yang lain tapi bermakna syarat, ya, sama. Contohnya ya seperti ini. Jika matahari terbit berarti habis waktu subuh. Jika matahari terbit berarti habis waktu subuh. Kemudian ini adalah disebut dengan premis minor. Sekarang matahari terbit. Sekarang matahari terbit, jadi waktu subuh sudah habis. Ini adalah merupakan konklusi. Nah, seperti itu. Nah, di dalam contoh ini terdapat antecedent dan konsekuen. Ada sebab yang mendahului, ada akibat yang ditimbulkan. Sebab yang mendahului di sini itu adalah matahari terbit, dan konsekuennya adalah waktu subuh itu habis. Nah, di dalam premis minor ini merupakan proposisi kategorik yang membenarkan atau menolak terhadap antecedent atau konsekuennya. Nah, seperti itu. Kemudian contoh berikutnya, jika turun hujan maka air sungai meluap.
Jika turun hujan, maka air sungai meluap. Air sungai tidak meluap, berarti tidak turun hujan. Nah, jadi ini yang disebut dengan apa yang disebut-sebut sebagai premis mayor, dan ini yang disebut-sebut sebagai premis minor, dan ini adalah konklusi. Disebut sebagai premis mayor dan premis minor hanya sebagai analogis. Ya, sebagai analogis saja untuk memudahkan penyebutan. Kemudian contoh berikutnya, jika besi dipanaskan maka memuai. Jika besi dipanaskan maka memuai. Nah, besi sudah memuai karena besi dipanaskan. Nah, ini juga termasuk contoh silogisme hipotetik. Kemudian contoh berikutnya, jika pemimpin adil, maka rakyat damai. Jika pemimpin adil, maka rakyat damai. Ada antecedent dan konsekuen di sini. Nah, premis minornya mengakui atau menolak salah satunya. Sekarang rakyat merasa damai, berarti memang pemimpin berlaku adil. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan silogisme hipotetik. Kemudian ada 4 tipe silogisme hipotetik. Ada 4 tipe silogisme hipotetik. Yang pertama adalah yang premis minornya mengakui bagian antecedent. Premis minornya mengakui bagian antecedent. Contohnya seperti ini. Jika hujan, maka saya naik mobil. Jika terjadi hujan, maka saya naik mobil. Sekarang hujan. Nah, di sini kan premis minornya mengakui bagian antecedent. Mengakui bagian sebab yang mendahului. Sebab yang mendahului itu adalah hujan. Jika hujan, nah sekarang hujan. Jika hujan, saya naik mobil. Sekarang hujan, jadi saya naik mobil. Nah, seperti itu. Itu adalah tipe yang pertama. Kemudian, yang kedua adalah yang premis minornya mengakui bagian konsekuen. Premis minornya mengakui bagian konsekuen. Contohnya, tinggal kita bolak-balik saja ya. Kalau kita bisa menggunakan contoh ini, bila hujan, bumi akan basah. Bila hujan, bumi akan basah. Jadi konsekuennya, akibat yang ditimbulkannya adalah bumi basah. Nah, sekarang bumi telah basah. Jadi premis minor ini mengakui bagian konsekuen. Nah, konklusinya adalah jadi hujan telah turun. Jadi hujan telah turun. Bila hujan, bumi akan basah. Sekarang bumi telah basah. Jadi hujan telah turun. Jadi seperti itu. Ini penalaran berdasarkan silogisme hipotetik. Kemudian yang ketiga, tipe yang ketiga adalah yang premis minornya mengingkari antecedent. Yang premis minornya mengingkari antecedent. Contohnya adalah jika politik pemerintah dilakukan dengan paksa. Jika politik pemerintah dilakukan dengan paksa, maka kegelisahan akan timbul. Jika politik pemerintah dilakukan dengan paksa, maka kegelisahan akan timbul. Nah, jadi di sini perhatikan baik-baik, ada bagian antecedent, ada bagian konsekuen, ya. Nah, di sini premis minornya politik pemerintah tidak dilakukan dengan paksa. Nah, di sini mengingkari bagian antecedent. Jadi politik pemerintah ternyata tidak dilakukan dengan paksa. Maka konklusinya jadi kegelisahan tidak akan timbul. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah yang premis minornya mengingkari bagian konsekuen. Yang premis minornya mengingkari bagian konsekuen. Contohnya, bila mahasiswa turun ke jalan, penguasa akan gelisah. Nah, di sini kan sama, ada bagian ada bagian antecedent, ada bagian konsekuen. Bila mahasiswa turun ke jalan, penguasa akan gelisah. Nah, pihak penguasa tidak gelisah. Jadi premis minornya mengingkari bagian konsekuen.
pihak penguasa ternyata tidak gelisah, maka mahasiswa berarti tidak turun ke jalan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada hukum silogisme hipotetik yang perlu kita pahami agar kita terhindar dari kekeliruan. Hukum silogisme hipotetik yang dimaksud adalah kita rumuskan dalam beberapa rumus ini. Yang pertama adalah bila A terlaksana, maka B terlaksana. Bila A terlaksana, maka B terlaksana. Yang kedua, bila A tidak terlaksana, maka B tidak terlaksana. Yang ketiga adalah bila B terlaksana, maka A terlaksana. Yang keempat, bila B tidak terlaksana, maka A tidak terlaksana. Nah, coba kita perhatikan contohnya ya. Kita bawa ke dalam ranah contoh. Bila A tidak terlaksana, maka B terlaksana. Bila A terlaksana, maka B terlaksana. Ya, contohnya misalnya, bila terjadi peperangan, maka harga bahan makanan membumbung tinggi. Bila terjadi peperangan, maka harga bahan makanan membumbung tinggi. Nah, peperangan terjadi. Peperangan terjadi, jadi harga bahan makanan membumbung tinggi. Bila terjadi peperangan, maka harga bahan makanan membumbung tinggi. Nah, peperangan terjadi, jadi harga bahan makanan membumbung tinggi. Nah, jadi di sini bila A terlaksana, maka B terlaksana. A ini adalah antecedent, B adalah konsekuen. Kalau terjadi peperangan, maka harga bahan makanan membumbung tinggi. Nah, sekarang terjadi peperangan, maka harga bahan makanan membumbung tinggi. Faktanya memang demikian. Jadi salah satu yang menyebabkan harga makanan itu membumbung tinggi adalah peperangan. Kalau peperangan itu terjadi, ya harga bahan makanan akan mahal seperti itu. Jadi betul, bila A terlaksana, maka B terlaksana. Kemudian yang kedua, bila A tidak terlaksana, maka B tidak terlaksana. Bila A tidak terlaksana, maka B tidak terlaksana. Nah, kita bawa contoh yang tadi ini. Bila terjadi peperangan, maka harga bahan makanan membumbung tinggi. Nah, bila A tidak terlaksana, maka B tidak terlaksana. Sekarang tidak terjadi peperangan. Sekarang tidak terjadi peperangan. Maka apakah harga bahan makanan tidak membumbung tinggi? Apakah harga bahan makanan tidak membumbung tinggi? Secara logika bagaimana? Nah, tidak. Jadi ini tidak sah. Karena apa? Karena membumbung tingginya harga makanan itu tidak hanya karena faktor peperangan. Bisa ada faktor yang lain, misalnya karena faktor permintaan yang banyak. Karena faktor permintaan yang banyak, maka bisa membumbung tinggi. Artinya, dalam hukum yang kedua ini, bila A tidak terlaksana, belum tentu B tidak terlaksana. Nah, seperti itu. Ya, jadi itu penalarannya secara logis. Kemudian yang ketiga, bila A terlaksana, bila B terlaksana maksudnya, maka A terlaksana. Bila B terlaksana, maka A terlaksana. Jadi kita kembali ke contoh yang tadi, bila terjadi peperangan, maka harga bahan makanan membumbung tinggi. Nah, sekarang ternyata harga makanan membumbung tinggi. Harga makanan itu membumbung tinggi. Maka apakah ada peperangan? Belum tentu juga. Seperti yang kita katakan tadi, faktor yang menyebabkan membumbung tingginya harga makanan bukan hanya karena peperangan.
Jadi bila B terlaksana bukan berarti A itu terlaksana, ya. Jadi itu yang harus kita pahami baik-baik. Kemudian hukum yang ketiga, bila B terlaksana maka A tidak terlaksana. Bila B tidak terlaksana maka A tidak terlaksana. Bila terjadi peperangan maka harga bahan makanan membumbung tinggi. Nah, sekarang harga bahan makanan tidak membumbung tinggi. Harga bahan makanan tidak mahal, tidak membumbung tinggi. Maka berarti peperangan tidak terjadi. Nah, jadi memang betul ya, harga bahan makanan tidak membumbung tinggi karena memang faktor-faktornya tidak ada. Faktor-faktor yang menyebabkan bahan makanan itu membumbung tinggi itu tidak ada. Salah satu faktornya adalah peperangan. Jadi peperangan itu tidak terlaksana, maka harga bahan makanan juga tidak terlaksana. Nah, jadi demikian hukum-hukum yang berlaku dalam silogisme hipotetik yang perlu kita pahami. Dalam hukum ini, maka yang pertama ini bisa diakui, yang keempat bisa diakui, adapun yang kedua dan yang ketiga ini tidak diakui berdasarkan penalaran logis. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa memahami. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.